Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita Galal Musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, sampai pembahasan kita sebelumnya mengkaji tentang macam-macam zikir. Apa saja macam-macam kita ingat kepada Allah, apa saja macam-macam kita ini menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali macam daripada berzikir yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tanpa ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak tahu bagaimana cara berzikir kepada Allah. Kita tidak tahu apa saja jenis berzikir kepada Allah. Bahkan tanpa ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak bisa untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan tanpa ajarannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak bisa beriman kepada Allah. Bahkan kita tidak bisa kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bisa mengenal kepada Allah, mengenal Tuhan kita, bisa beriman kepada Allah, kita bisa beribadah kepada Allah, kita bisa berzikir kepada Allah. Ini semuanya adalah apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terdapat fadilahnya masing-masing. Setiap zikir itu ada fadilahnya masing-masing yang Allah berikan. Kita tidak tahu apa saja fadilahnya kecuali apa yang telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita mengkaji tentang afdhalul zikri. Zikir yang paling afdal adalah ketika seorang hamba menyebut la ilaha illallah. Ini adalah zikir yang paling afdal yang dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan bahwa di dalam hadis subhanallahi nisful mizan walhamdulillahi tamla'uhu wa la ilaha illallah laisa laha dunallahi hijabun. Disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ucapan subhanallah, maha suci Allah, itu memenuhi setengah timbangan di akhirat. Timbangan di akhirat nanti itu satu piringannya itu seluas langit dan bumi. Satu piringannya. Mengucapkan subhanallah itu memenuhi setengah timbangan akhirat. Walhamdulillahi tamla'uhu, dan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan akhirat. Jadi banyak-banyak mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, dan ucapan la ilaha illallah tidak ada hijab, batasan, penghalang antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Khusus ucapan la ilaha illallah itu sampai kepada Allah. Allah sendiri yang akan memberikan fadilahnya. Misalnya, ya, contohnya ada seorang raja yang membagi-bagikan hadiah. Barang siapa yang melakukan ini, saya kasih hadiah sekian. Yang melakukan ini, saya kasih hadiah sekian. Barang siapa yang melakukan satu khusus, satu perkara, itu langsung saya sendiri yang akan memberi hadiahnya. Langsung datang kepada saya. Ini istilahnya ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada hijab antara kita dengan Allah. Langsung diberi fadilahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa warada, dan diriwayatkan anna amudan min nurin waqifun baina yadaillahi ta'ala. Diriwayatkan di dalam hadis bahwa ada tiang dari cahaya,
ada tiang dari cahaya yang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idha qalal qailu la ilaha illallah ihtazza dhalikal amudu. Ketika seseorang menyebut la ilaha illallah, maka tiang tersebut bergoncang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulullahu ta'ala uskun, lalu Allah berkata, diamlah, tenanglah. Fayaqulu kaifa askun walam taghfir li qailiha. Tiang itu akan berkata, bagaimana aku bisa diam ketika engkau ya Allah tidak mengampuni yang mengucapkannya, tidak mengampuni yang mengucapkan la ilaha illallah. Fayaqulullahu ta'ala qad ghafartu lahu, lalu Allah berkata, aku ampuni orang yang mengucapkannya. Fasakana fayaskun, maka tiang itu pun menjadi diam. Maknanya ini istilahnya adalah fadilah yang Allah berikan kepada orang yang menyebut la ilaha illallah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa warada aidan annal abda idza qala la ilaha illallah lam tamur la ilaha illallah ala sayyi'atin fi sahifatihi illa mahadha. Diriwayatkan bahwa ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, maka ucapan la ilaha illallah itu tidak melewati catatan buku catatan amalannya, melewati dosa-dosanya, keburukan-keburukan yang ada di catatan buku amalannya, melainkan akan menghapus keburukan tersebut. Jadi ketika mengucapkan la ilaha illallah, itu ucapan la ilaha illallah akan melewati buku catatan amalannya, melewati dosa-dosa yang ada di dalam buku catatan amalan, itu akan menghapus dosa-dosa tersebut. Hatta tajida hasanatan fataskun ila jambiha, sampai menemukan perbuatannya yang baik di dalam buku catatan amalan, maka akan diam di sampingnya. Maknanya ucapan la ilaha illallah menghapus dosa-dosa yang ada di dalam buku catatan amalan kita yang dicatat oleh para malaikat. Makanya kita setiap hari dianjurkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, sebab dosa kita ini sangat banyak sekali. Kita bangun tidur saja udah berbuat dosa. Bangun tidur ada perasaan benci, ada perasaan dengki, ada perasaan iri, ada perasaan sombong, itu sudah dosa. Baru bangun tidur, belum lagi keluar rumah ya seharian, sangat banyak dosa yang kita lakukan, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari ya. Dan bisa dihapus dengan ucapan la ilaha illallah. Wa warada aidan annahu law kanatis samawati sab'u wal arduna sab'u wa ma fihinna fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin la rajahat bihinna la ilaha illallah. Dan diriwayatkan di dalam hadis bahwa jika seandainya 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi berada di dalam satu piringan timbangan, dan ucapan la ilaha illallah berada di dalam piringan yang satunya, maka akan lebih berat ucapan la ilaha illallah ya. Memenuhi timbangan seluruh lapisan 7 langit dan 7 bumi ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga ya kita mengucapkan la ilaha illallah dengan seluruhnya, jangan hanya dengan sekedar ucapan saja. Sebelumnya kita kaji bahwa paling afdolnya zikir adalah dengan lisan dan dengan hati. Ya, dengan lisan dan dengan
hati, lisannya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya pun mengucapkan. Maknanya apa? Yakin di dalam hatinya la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah kecuali Allah, ya. Bahkan para wali-wali ahli tasawuf itu memiliki makna ketika mengucapkan la ilaha illallah, ya. Para ulama menjelaskan bahwa ahli syariat, orang yang berilmu itu ketika mengucapkan la ilaha illallah, maknanya la ma'buda illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Lain lagi dengan ahli thariqat, ya, ahli thariqat ketika mengucapkan la ilaha illallah itu maknanya bukan hanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maknanya apa? La maksuda illallah, tidak ada tujuan kecuali Allah. Tidak ada tujuan kecuali Allah. Orang yang seperti ini semua amalannya ikhlas. Ya, karena apa? Tidak ada tujuan ketika kita beramal, beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kalau orang yang masih mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, bisa jadi memiliki tujuan yang lain selain Allah Subhanahu, ya. Orang, ya, yakin bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tapi amalannya masih punya tujuan lain, ya. Ria, ingin dilihat oleh orang lain, ya, sombong dan lain sebagainya. Ini tujuannya selain Allah. Tapi kalau sudah menyebut la ilaha illallah, maknanya la maksuda illallah, tidak ada tujuan kecuali hanya kepada Allah, maka semua amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain lagi dengan ahli hakikat. Ahli hakikat, al-haqiqah, itu ketika mengucapkan la ilaha illallah, maknanya bukan saja tidak ada Tuhan selain Allah, bukan saja tidak ada tujuan selain Allah, tapi maknanya la maujuda illallah, tidak ada wujud kecuali Allah. Maknanya tidak ada wujud yang sebenarnya, yang maha ada itu yang sebenarnya hanyalah Allah. Selain Allah itu fana. Wujudnya itu ibaratnya seperti bayangan saja, fata morgana, yang akan meninggal, yang akan hilang. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua nyawa pasti akan meninggal, pasti akan mati seluruhnya. Jadi ahli hakikat ketika mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada wujud yang sebenarnya kecuali hanya Allah, sehingga tidak memandang yang lain. Amalannya nggak mungkin riya, amalannya nggak mungkin sombong, amalannya nggak mungkin, ya, tujuan yang lain. Karena apa? Yakin wujud yang sebenarnya itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada syariat, thariqat dan hakikat. Nah, apa itu syariat, thariqat dan hakikat? Para ulama menjelaskan bahwa 3 syariat, thariqat dan hakikat itu semuanya berhubungan satu sama lain, nggak bisa dipisahkan. Mengapa? Karena syariat itu ibaratnya sama seperti kapal. Syariat itu ibaratnya seperti kapal. Apa itu syariat? Ilmu. Ibaratnya seperti kapal. Sedangkan thariqat itu ibaratnya seperti lautan. Thariqat itu ibaratnya seperti lautan. Hakikat ibaratnya seperti mutiara yang ada di dalam lautan. Itu namanya hakikat. Orang yang ingin mendapatkan mutiara, ya, itu harus punya kapal, ya, harus punya kapal. Mutiaranya itu adalah hakikat. Ingin mendapatkan mutiara, tujuannya mendapatkan mutiara, harus punya kapal. Apa itu kapalnya? Syariat, harus dengan ilmu. Dan orang yang punya kapal harus mengarungi lautan, ya, melayarkan kapalnya. Maknanya apa? Diamalkan ilmunya itu. Kalau orang punya kapal tapi tidak dilayarkan kapalnya, sama seperti
seperti orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan ilmunya. Orang punya ilmu lalu diamalkan, itu namanya thariqat. Thariqat itu mengamalkan ilmu. Thariqat itu mengamalkan ilmu, baru bisa mendapatkan hakikat mutiara. Apa itu hakikat? Ma'rifah. Hakikat itu adalah ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Sama seperti ibaratnya orang yang ingin mendapatkan mutiara, tujuannya adalah untuk mendapatkan mutiara. Sedangkan kita diciptakan oleh Allah, tujuannya untuk apa? Sebenarnya untuk mengenal Allah. Ibadah itu adalah untuk mengenal Allah. Jadi para ulama tafsir menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Apa itu ibadah? Mengenal Allah Subhanahu. Ibadah paling afdal itu mengenal Allah. Ibadah yang paling afdal itu adalah mengenal Allah. Kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang namanya ma'rifat. Itu adalah hakikat. Hakikat itu ma'rifat. Jadi orang ingin mengenal Allah harus punya kapal dulu. Kapalnya itu adalah dengan ilmu. Harus dilayarkan kapalnya, diamalkan ilmunya, baru akan mendapatkan hakikat. Yaitu tujuan yang paling tinggi, ibadah yang paling afdal adalah mengenal kepada Allah Subhanahu. Karena apa? Orang kalau sudah mengenal Allah akan takut kepada Allah. Orang kalau sudah mengenal Allah akan takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah adalah orang yang menjalankan perintahnya Allah dan meninggalkan larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bohong kalau seandainya ada orang ngaku makrifat tapi nggak ada takutnya kepada Allah. Bagaimana? Masih mengerjakan kemaksiatan, masih meninggalkan perintahnya Allah. Orang yang berbuat dosa, meninggalkan perintahnya Allah, berarti itu orang nggak kenal kepada Allah, ya. Karena apa? Nggak ada takutnya kepada Allah Subhanahu. Ibaratnya seperti istilahnya agar kita paham, misalnya kita melihat ada seekor singa, ya. Kita kenal siapa itu singa. Orang yang kenal siapa itu singa pasti akan takut kepada singa. Lain halnya dengan bayi. Bayi tahu saja itu singa tapi nggak kenal siapa itu singa, sehingga apa? Nggak ada rasa takutnya kepada singa, ya. Ibaratnya seperti itu. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang maha kuasa, Allah maha pengampun, tapi Allah juga yang maha keras siksaannya. Orang yang kenal kepada Allah pasti akan takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah pasti akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu. Lain halnya kalau kita takut kepada selain Allah, kita akan menjauh. Kita takut kepada singa, kita dekati atau kita jauhi? Kita jauhi. Tapi kecuali ketika kita takut kepada Allah, gak bisa kita jauhi. Justru kita semakin dekat kepada Allah. Karena apa? Satu-satunya cara untuk selamat dari siksanya Allah adalah dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pernah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni ama wallahi inni la akhsyakum lillahi. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Orang yang paling takut kepada Allah adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau adalah hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itu kembali ke dalam makna la ilaha illallah. Lain orang yang ahli syariat mengucapkan la ilaha illallah, lain dengan orang yang ahli thariqat mengamalkan selalu ilmunya, lain ketika mengucapkan la ilaha illallah. Ahli hakikat para wali ketika mengucapkan la ilaha illallah, lain dengan ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Maknanya lebih dalam sehingga pahalanya lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Lalu dijelaskan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, wa ma warada fi fadli hadhil kalimati kathirun syahirun
Wal qasdu al isyaratu dunal istiqsa'i. Dijelaskan oleh Al-Imamul Haddad bahwa fadilah tentang kalimat la ilaha illallah itu sangat banyak sekali, sangat terkenal sekali. Namun tujuan kita mengucapkannya adalah sebagai isyarat saja. Banyak kita mengkaji tentang fadilah la ilaha illallah, ini hanya sebatas agar kita tahu betapa agungnya ucapan la ilaha illallah. Wa yakfi fi ma'rifati fadliha annahal kalimatul lati yadkhulu bihal insanu fil Islam, dan cukup untuk mengetahui fadilah la ilaha illallah itu bisa memasukkan manusia ke dalam Islam. Orang masuk ke dalam Islam syaratnya cuma satu, mengucapkan yang pertama la ilaha illallah, lalu disambung dengan Muhammadur Rasulullah. Ya, orang yang walaupun hatinya yakin kepada Allah, walaupun hatinya beriman kepada Allah, walaupun hatinya yakin gak ada Tuhan selain Allah, tapi ketika tidak mengucapkan la ilaha illallah belum dianggap sebagai orang Islam. Imannya belum diterima oleh Allah. Iman diterima oleh Allah kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa man khutima lahu indal mauti biha faza bisa'adatil abadiyatil lati la syaqawata ba'daha. Dan cukup untuk kita mengetahui fadilahnya la ilaha illallah, bahwa barang siapa yang pada akhir hayatnya ketika meninggal mengucapkan la ilaha illallah akan mendapatkan kemenangan, kebahagiaan yang abadi, yang tidak ada celakanya selama-lamanya. Ya, dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah masuk surga. Orang ketika meninggal akhir yang diucapkan la ilaha illallah masuk surga. Nggak gampang. Orang ketika mau meninggal mengucapkan la ilaha illallah nggak gampang. Kecuali orang yang di masa hidupnya itu sering membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, minimalnya sehari 50 kali. Makanya di dalam ratib ya dibaca tadi la ilaha illallah itu 50 kali atau 40 kali itu minimalnya dalam sehari. Agar apa tujuannya? Ketika meninggal mudah mengucapkan la ilaha illallah. Sebab orang ketika mau meninggal itu yang mudah diucapkan, yang biasa dilakukan di masa hidupnya. Ada satu orang mau meninggal sekarat, ya, mau meninggal sakaratul maut. Ketika disuruh nyebut la ilaha illallah malah nyanyi. Bukannya menyebut la ilaha illallah tapi malah ya walaupun gak karuan nyanyinya ketika sakaratul maut. Ya, mengapa kebiasaan hidupnya sukanya nyanyi? Ya, dalam hadis almaru yamut ala ma asya alaihi, seseorang akan meninggal sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kebiasaan hidupnya nyanyi, ya nanti meninggalnya dalam keadaan nyanyi. Bisanya cuma nyanyi, gak bisa yang lain. Tapi orang kebiasaan hidupnya pikiran, sholawatan, banyak mengucapkan la ilaha illallah, mudah ketika meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang akhir hayatnya ucapannya la ilaha illallah dijamin masuk ke dalam surga. Makanya ketika kita menghadapi ada orang yang mau meninggal, baik keluarga kita atau siapapun sahabat kita, ya, itu sunnahnya ditalkin, didiktekan ya ucapan la ilaha illallah, dibantu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, dibantu karena susah, nggak gampang. Orang ketika sakaratul maut mengucapkan la ilaha illallah nggak gampang, dibantu, ditalkin, ya, dengan lembut, dengan istilahnya pelan, jangan dipaksa. Ayo cepetan, cepet ya.
malah nggak bisa, ya. Pelan-pelan, ya. Kita sebut la ilaha illallah, ya. Berapa lama sebut lagi la ilaha illallah agar bisa diikuti. Kalau sudah mengucapkan itu, yang akan meninggal sakaratul maut mengucapkan la ilaha illallah, udah kita diamkan. Jangan diajak bicara, jangan dituntun lagi, kita diamkan. Agar apa? Meninggalnya dalam keadaan akhir ucapannya adalah la ilaha illallah. Kecuali kalau ngomong lagi itu orang ngomong misalnya itu bagaimana ngomongnya, tuntun lagi la ilaha illallah, ya, agar akhir hayatnya adalah la ilaha illallah, ya. Nggak gampang. Orang dijamin oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah masuk ke dalam surga, ya. Lalu didoakan oleh penyusun Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma, mendoakan kita, Allahumma ya Karim nas'aluka an tuhyiyana wa tumitana wa tab'athana ala qawli la ilaha illallah. Kita memohon kepada Allah agar Allah hidupkan kita, agar Allah matikan kita, dan agar Allah bangkitkan kita itu dengan ucapan la ilaha illallah, mukhlisina, dengan ikhlas hanya untuk Allah, wa walidina, dan juga kepada orang tua kita semuanya, ahbabina, juga kepada orang-orang yang kita cintai, wal muslimina, serta kepada semua orang muslim, amin ya rabbal alamin. Ini adalah fadilah itu bacaan la ilaha illallah. Lalu yang berikutnya macam zikir yang lain adalah yang berhubungan dengan la ilaha illallah, yaitu fadilah mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, man qalaha 10 marrat kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail alaihi salam. Dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, barang siapa yang mengucapkannya 10 kali, maka fadilahnya sama seperti membebaskan 4 budak dari anaknya Nabi Ismail. Maknanya ini istilah, padahal nggak ada budak dari anaknya Nabi Ismail, tapi istilahnya membebaskan budak yang sangat mulia, yang sangat istilahnya besar fadilahnya dari Allah. Dulu ada budak, sekarang budak nggak ada lagi, ya. Membebaskan budak, dulu ada budak, membebaskan budak dikasih pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu, fadilahnya sangat besar. Bahkan dalam hadis, barang siapa yang membebaskan 1 budak, Allah bebaskan dirinya dari api neraka. Nah, kita bisa mendapatkan fadilahnya dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, seperti membebaskan 4 budak. Ya. La ilaha illallah wahdahu, Allah yang Maha Esa, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, milik Allah segala kerajaan, walahul hamdu, dan miliknya segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, ya. Tapi seperti tadi, mengucapkannya dengan lisan dan dengan hati, khusyuk. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Ini juga disunahkan untuk dibaca khususnya setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh. Ya, dalam hadis, ya, setelah sholat maghrib dan setelah sholat. Ada riwayat yang lain dibaca setelah sholat 5 waktu. Ada riwayat yang lain, ya. Ada juga riwayat khusus setelah sholat maghrib dan setelah sholat
subuh ya. Insyaallah tentang fadilah-fadilah zikir yang lain akan kita kaji lagi pada lain kesempatan. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita agar kita bisa mengamalkannya. Allah jadikan kita hamba-hamba yang banyak berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.